Halo sahabat Pro Familia, kembali di channel Pro Familia yang membahas tentang membangun keluarga atau rumah tangga. Pro Familia akan membahas berbagai topik menarik seperti parenting, perkawinan, pendidikan anak, komunikasi, keuangan keluarga, psikologi, kesehatan, dan masih banyak lagi. Terima kasih sudah bergabung dengan Pro Familia, dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen untuk mendapatkan informasi terbaru seputar membangun keluarga atau rumah tangga. Mengapa sudah lama berumah tangga belum mendapatkan keturunan? Ada berbagai alasan mengapa pasangan yang sudah lama menikah belum mendapatkan keturunan. Faktor-faktor ini bisa berasal dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri, serta beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kesuburan dan kemampuan untuk hamil. Berikut beberapa penyebab umum. 1. Masalah kesuburan pada wanita. Gangguan ovulasi. Salah satu penyebab umum wanita sulit hamil adalah masalah ovulasi. Gangguan ini terjadi ketika sel telur tidak dilepaskan secara teratur atau sama sekali. Kondisi seperti sindrom ovarium polikistik, gangguan hormonal, atau gangguan fungsi ovarium bisa menjadi penyebab. Endometriosis. Endometriosis terjadi ketika jaringan yang mirip dengan lapisan rahim tumbuh di luar rahim, menyebabkan peradangan dan jaringan parut yang dapat mempengaruhi kesuburan. Masalah pada tuba falopi. Jika tuba falopi tersumbat atau rusak, sel telur tidak dapat bertemu dengan sperma untuk dibuahi. Ini bisa disebabkan oleh infeksi, radang panggul, atau operasi sebelumnya. Kondisi uterus. Masalah pada rahim seperti adanya fibroid atau polip dapat mempengaruhi kemampuan embrio untuk tertanam dan berkembang. 2. Masalah kesuburan pada pria. Jumlah sperma rendah. Salah satu penyebab umum pada pria adalah jumlah sperma yang rendah atau oligospermia yang membuat sulit terjadi pembuahan. Jumlah sperma yang kurang dari normal bisa dipengaruhi oleh faktor genetik, gangguan hormonal, atau gangguan testis. Kualitas sperma yang buruk. Kualitas sperma juga penting untuk membuahi sel telur. Jika sperma memiliki bentuk yang abnormal atau tidak bergerak dengan baik, proses pembuahan bisa terganggu. Masalah fisik pada saluran sperma. Jika ada penyumbatan atau kerusakan pada saluran yang membawa sperma dari testis ke penis atau vas deferens, sperma tidak dapat keluar saat ejakulasi. Gangguan ejakulasi. Beberapa pria mengalami kesulitan ejakulasi yang berarti sperma tidak bisa mencapai rahim wanita. 3. Faktor usia. Usia wanita. Kesuburan wanita menurun seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 35 tahun. Kualitas dan jumlah sel telur menurun, dan kemungkinan keguguran atau komplikasi selama kehamilan meningkat. Usia pria. Meskipun pria bisa tetap subur di usia yang lebih tua, kualitas sperma juga menurun seiring bertambahnya usia. Sperma dari pria yang lebih tua mungkin memiliki lebih banyak mutasi genetik yang dapat mempengaruhi kesuburan. 4. Gaya hidup dan faktor eksternal. Stres. Stres yang tinggi dapat mempengaruhi keseimbangan hormon pada pria dan wanita yang memengaruhi kesuburan. Stres kronis juga dapat berdampak pada hubungan seksual yang mengurangi frekuensi hubungan seksual. Berat badan. Berat badan berlebih atau obesitas
atau kekurangan berat badan dapat memengaruhi hormon yang mengontrol ovulasi pada wanita, serta menurunkan kualitas sperma pada pria. Merokok. Merokok dapat menurunkan kesuburan pada pria dan wanita. Pada wanita, merokok bisa merusak sel telur, sementara pada pria, merokok dapat menurunkan jumlah sperma dan memengaruhi motilitas sperma. Alkohol dan narkoba. Konsumsi alkohol berlebihan dan penggunaan narkoba dapat mengganggu keseimbangan hormon dan mengurangi kesuburan, baik pada pria maupun wanita. Paparan bahan kimia berbahaya. Beberapa pekerjaan atau lingkungan dengan paparan bahan kimia berbahaya, seperti pestisida atau radiasi, dapat memengaruhi kesuburan. 5. Faktor genetik. Beberapa masalah genetik bisa menyebabkan kemandulan baik pada pria maupun wanita. Misalnya, kelainan kromosom atau gen tertentu dapat mengganggu proses reproduksi atau menyebabkan keguguran berulang. 6. Ketidakseimbangan hormon. Pada wanita, ketidakseimbangan hormon yang memengaruhi ovulasi dapat membuat sulit untuk hamil. Pada pria, ketidakseimbangan hormon dapat memengaruhi produksi sperma. 7. Penyakit dan kondisi medis lainnya. Diabetes. Pada pria, diabetes yang tidak terkontrol dapat menyebabkan disfungsi ereksi atau ejakulasi retrograde, sementara pada wanita, diabetes dapat mengganggu keseimbangan hormon yang memengaruhi ovulasi. Gangguan tiroid. Kelenjar tiroid yang tidak berfungsi dengan baik, baik hipotiroidisme atau fungsi tiroid rendah, maupun hipertiroidisme atau fungsi tiroid tinggi, dapat mempengaruhi kesuburan pada pria dan wanita. Penyakit autoimun. Beberapa penyakit autoimun seperti lupus atau rheumatoid arthritis bisa memengaruhi kesuburan karena sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel reproduksi. 8. Frekuensi hubungan seksual. Terlalu jarang atau terlalu sering. Hubungan seksual yang terlalu jarang atau terlalu sering bisa mengurangi peluang kehamilan. Frekuensi ideal adalah sekitar 2 hingga 3 kali seminggu pada masa subur wanita. 9. Keguguran berulang. Keguguran berulang, meskipun mungkin berhasil hamil, bisa menunjukkan masalah dengan rahim atau kualitas embrio, serta faktor genetik yang menghambat kehamilan berlanjut. Solusi dan langkah-langkah yang bisa diambil. Konsultasi ke dokter atau ahli fertilitas. Pasangan yang sudah berusaha untuk memiliki anak selama lebih dari 1 tahun tanpa hasil, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan atau spesialis fertilitas. Tes kesuburan untuk pria dan wanita bisa dilakukan untuk mengetahui penyebabnya. 1. Pemeriksaan. Pemeriksaan medis meliputi analisis sperma untuk pria, pemeriksaan ovulasi dan kesehatan organ reproduksi wanita, serta tes hormon untuk kedua belah pihak. 2. Perubahan gaya hidup. Mengelola stres, menjaga berat badan yang sehat, menghentikan kebiasaan merokok, serta mengurangi konsumsi alkohol dan narkoba dapat membantu meningkatkan peluang kehamilan. 3. Pengobatan atau terapi kesuburan. Dalam beberapa kasus, terapi hormonal, obat kesuburan, atau intervensi medis lainnya bisa membantu pasangan untuk hamil. Jika ada masalah dengan tuba falopi atau sperma, prosedur seperti inseminasi buatan atau fertilisasi in vitro dapat dipertimbangkan. 4. Adopsi atau surogasi. Jika semua usaha untuk hamil tidak berhasil, beberapa pasangan mempertimbangkan opsi adopsi atau surogasi untuk memiliki anak. Kesimpulan, tidak mendapatkan keturunan setelah lama berumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai faktor,
termasuk masalah kesuburan pada pria atau wanita, usia, kondisi kesehatan, gaya hidup, dan faktor genetik. Konsultasi medis yang tepat, perubahan gaya hidup, serta pengobatan atau terapi kesuburan dapat membantu meningkatkan peluang kehamilan. Komunikasi terbuka dan dukungan emosional antara suami dan istri juga penting dalam menghadapi tantangan ini. Sahabat Pro Familia, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mari kita jaga kebersamaan dan cintai keluarga kita. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam harmonis.